Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, unit kerja di UPTD SMP Negeri 2 Silangkita. Di sini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, di sini ada rekan sejawat saya yaitu perkenalkan, nama saya Sugiem. Saya adalah guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 2 Silangkita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sugiem. Selamat siang Bu juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa. Nah, hari ini Bu kita kan mengadakan coaching observasi ya Bu ya. Sebelum besok kita kan ada janji mau supervisi Ibu di dalam kelas ya Bu ya. Jadi ada nih yang hal-hal yang ingin saya tanyakan sebelum besok kita mengadakan observasi kan Bu. Nah iya, jadi besok kira-kira apa ini Bu judul materi Ibu yang Ibu bawakan? Materinya tentang teks prosedur. Teks prosedur. Oh iya. Oh, teks prosedur ya Bu ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran Ibu tentang prosedur teks ini apa sih Bu yang Ibu harapkan? Ya, tujuannya pastinya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis tentang teks prosedur itu sendiri dan bisa menentukan struktur daripada teks prosedur yang dibacanya. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti yaitu peserta didik bisa mengidentifikasi teks prosedur, kemudian menganalisis struktur teks yang ada di teks prosedur. Iya, bagus sekali ya Bu ya tujuannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana perencanaan Ibu. Nah, selanjutnya kan Bu, dari tujuan pembelajaran Ibu pasti ingin ada yang Ibu kembangkan lah ya Bu ya, yang Ibu kehendaki. Kira-kira area pengembangan yang Ibu hendak capai itu apa saja Bu di peserta didik? Dalam materi ini 3 aspek Bu. 3 aspek yang mau dikembangkan. Kalau boleh tahu Bu, 3 aspek itu apa saja Bu ya? Aspek sikap, ya kan Bu, ya. Aspek keterampilan dan pengetahuan. Oh iya ya, baik sekali ya Bu ya, ada 3 aspek yang memang ingin Ibu kembangkan ya, Ibu capai kepada peserta didik ya. Yang pertama itu adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kalau boleh tahu seperti apa itu? Kalau aspek sikap nanti Bu, saya buat semacam pembelajaran berkelompok ya kan Bu. Dari situ saya observasi bagaimana tiap-tiap mereka bekerja sama di dalam pembelajaran yang saya ajukan nanti. Kemudian untuk aspek keterampilan, setelah mereka memahami daripada teks prosedur itu, membuat produknya yaitu tentang teks prosedur itu sendiri. Oh iya, baik ya, baik sekali ya Bu ya, luar biasa ya Bu. Ada 3 aspek yang Ibu buat pengembangan pencapaiannya, yaitu sikap, yaitu pertama sikap tadi ya, iya, observasi nanti kan Bu, kemudian pengetahuan mengambil pemahaman anak-anak tersebut tentang prosedur, kemudian produk ya Bu Ibu suruh buat ya kan, teks prosedur ya Bu ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah yang terakhir ini Bu ya, satu lagi saya ingin tanya kan sebelum kita besok observasi, apa sih kira-kira strategi Ibu lah nanti yang Ibu siapkan sebelum observasi nanti? Strateginya kan secara saya buat observasi untuk sikapnya kan setelah mereka membuat kelompok gitu, dari situ diambil penilaian observasinya itu dari situ untuk sikap. Kemudian ketika mereka berdiskusi berkelompok, bagaimana cara mereka itu gaya pembelajarannya itu memahami daripada teks yang sudah mereka baca, kemudian menganalisis dari apa yang mereka baca dan menentukan struktur yang telah ditemukan. Kemudian bahan ajar yang dibuat tadi itu di dalam kelompoknya itu mereka bisa dari kelompok yang saya buat, mana dia yang visualnya, mana yang dia kinestetiknya, dan mana dia yang auditorinya gitu. Baik sekali ya Bu ya, berarti Ibu mengambil dari gaya belajar juga strateginya ya Bu ya, baik kinestetik, audio, dan visual. Ya baik sekali, luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu ya observasi kita. Nah insya Allah kan, nah itu saja Bu ya untuk observasi kita hari ini. Cukup sekian, terima kasih ya Bu Sugiem ya sudah meluangkan waktunya untuk hari ini sebelum observasi kan besok ya. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Oke, hari ini Ibu akan cek dulu kehadirannya sebelum kita belajar. Siapa yang tidak datang hari ini? Siapa yang nggak datang hari ini? Semua. Oke, semua udah sarapan kan, Nak? Berarti kalau udah sarapan semangatnya tinggi. Berarti kita siap untuk belajar? Siap, Bu. Siapa yang masih ingat pelajaran apa kemarin, minggu kemarin? Untuk bahasa Indonesia? Ya, ya, teks prosedur. Oke lah, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Ya, teks yang berisi langkah-langkah. Oke, apa tujuan sebenarnya kita mempelajari teks prosedur ini dalam kehidupan sehari-hari? Supaya bisa melakukannya. Bisa melakukannya dengan adanya panduan, begitu ya, Nak ya? Begitu. Kita sering loh menemukan teks prosedur itu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Misalnya di dalam yang kamu sering temukan lah dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur mini lah kita temukan. Di mana itu, Nak? Misalnya, ya di kemasan mie instan atau di kemasan makanan-makanan siap saji, ya kan? Ya. Oke lah. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu bisa mengidentifikasi dan menganalisis daripada teks prosedur itu. Kemudian kamu bisa menemukan strukturnya, ya kan? Kemarin di minggu yang lalu kita sudah mengidentifikasi dan menganalisis. Hari ini kita mau belajar tentang yang mana sih teks prosedur itu, yang bagian mana-mananya saja. Kamu temukan. Oke lah, baiklah. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur di bagian strukturnya, ya. Oke, coba dibuka bukunya, Nak. Di sini sebelum Ibu lebih lanjut memberikan pembelajaran dan membagikan tugas kita, Ibu akan membuat kelompok dulu, ya. Di dalam kelas ini Ibu mau buat 4 kelompok. Silahkan Ibu kasih waktu beberapa menit untuk membuat kelompoknya. Silahkan diambil posisinya. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Kita belajar itu untuk menimba ilmu, jadi harus semangat dan tetap semangat, begitu. Oke, sekarang kita sudah bentuk kelompoknya, ya. Di sini Ibu ada LKPD, ya, LKPD yang bakalan Ibu bagikan ke kamu. Namun sebelumnya perhatikan di sini, kita lihat
ada tujuan pembelajaran kita, ya kan? Coba perhatikan, ada tujuan pembelajaran kita, apa yang bakalan kita temukan, apa bekal yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian ada petunjuk daripada penggunaan LKPD yang sudah ibu bagikan, ya. Jadi di situ ada contoh daripada teks prosedur. Ya, sama-sama kita lihat. Nah, di sana di contoh teks prosedur tersebut, apa yang diperintahkan? Kamu harus menentukan struktur, ya, struktur bagian daripada teks prosedur itu. Analisis dulu unsur-unsur yang ada di dalamnya. Paham? Oke. Sebelumnya, ibu ingatkan kembali, ada berapa struktur teks prosedur? Apa aja nak? Sebutkan. Oke, baik. Dari yang struktur tadi, itu yang untuk membuat, ya, struktur untuk membuat. Kalau misalnya teks prosedur memainkan dan melakukan, adakah materialnya? Tidak. Jadi kamu harus bisa membedakannya, ya. Oke, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Kerjakan bersama-sama. Ya, silakan. Ibu akan menilai sikapmu, ya. Oke, bagaimana nak? Ada siap? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan presentasi dari hasil kerja kalian, ya. Di sini tadi kamu sudah memperhatikan tayangan contoh dan teks prosedur, kemudian kita sudah mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan, ya. LKPD ini kamu kerjakan dan kamu presentasikan. Di sini ibu panggil dulu dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan nak. Silakan maju ke depan. Oke, siap untuk berpresentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan teks prosedur. Contoh teks prosedur. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Langkah-langkahnya adalah membasahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, secara perlahan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas mulai jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan setelah kiri dan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan melakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dan gerakan memutar ujung tangan jari terhadap jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan
Soalnya tangan enggak menggunakan yang mengambil. 3. Ruangan dalam kepala 2 sampai 3 di atas. Ya. Jadi di dalam teks prosedur itu kita dapat simpulkan bahwasanya teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama apa dia? Melakukan. Yang kedua membuat. Kemudian memainkan. Contoh dari membuat misalnya apa? Teks prosedur membuat. Dia membuat makanan. Misalnya apa dia makanannya? Bakso yang kita sudah contohkan. Kemudian kalau yang tes prosedur melakukan, contohnya apa? Menari, melakukan tarian tortor misalnya gitu ya kan? Satu lagi tes prosedur yang memainkan. Apa misalnya? Cara memainkan gitar. Jadi ketiga macam tes prosedur itu ada langkah-langkah. Untuk apa dibuat langkah-langkahnya? Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan urutannya dan hasilnya lebih baik. Pada kenyataannya, tes prosedur ini biasa kamu temukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita kemukakan di awal, bahwasanya secara kontekstual seringnya kita jumpai tes prosedur ini, misalnya di kemasan mie instan, ya kan? Kemudian ketika kita membeli produk seperti TV baru, ya kan? Itu kan ada teks prosedurnya di sana. Misalnya kalau misalnya untuk mie instan, apa langkah-langkahnya di sana? Cara penyajiannya yang pertama rebuslah, kayak gitu. Jadi dalam teks prosedur ini juga menggunakan aturan bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata imperatif dan sebagainya, gitu ya. Oke lah. Karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, di sini ibu ada tugas secara individu. Secara individu ada tugas ini nak. Tugas ini kamu kerjakan secara sendiri-sendiri, tidak lagi bersama teman, tapi kerjakan sendiri. Untuk apa tugas ini? Untuk menguji pemahamanmu, menguji pengetahuanmu tentang apa yang kita sudah kerjakan, tentang apa yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi kerjakan dengan semaksimal mungkin untuk menguji kompetensimu. Begitu ya? Ya, itu silahkan dibagikan ini. Oke, bagaimana tugasnya? Sudah siap? Ya, silakan.
Tulislah contoh teks prosedur itu. Apa saja? Misalnya kamu membuat tata cara membuat bubur candil. Buatlah langkah-langkahnya, tulisannya. Misalnya ada di antara kamu juga ingin membuat keterampilannya, misalnya mappingnya, ya kan? Boleh. Kamu buat alurnya di sana, ya. Peta konsepnya. Bagaimana cara membuat ini atau cara membuat tata caranya, ya. Poin-poinnya saja. Kemudian Bu, aku mau buat ini Bu, video saja Bu. Aku mau buat jus mangga misalnya. Kamu videokanlah pembuatan jus mangga tersebut, nanti kirimkan minggu depan kumpul. Paham? Oke, paham. Oke, Ibu akan tanya, apakah hari ini kamu merasa puas untuk belajar hari ini? Oke, ini Ibu akan tanya satu dari kalian mewakili. Bagaimana perasaanmu nak pembelajaran hari ini? Apa saja yang kamu pahami tentang teks itu? Ya, itu dia ya. Oke, jadi hari ini kamu merasa puas, Ibu juga merasa puas karena Ibu telah berhasil memberikan penjelasan dan kamu juga berhasil untuk belajar hari ini tentang teks prosedur. Oke, baiklah. Namun sebelum itu sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa karena kita sudah menjadi pembelajaran ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ingatkan kembali tugasnya, jangan lupa ya, tetap semangat untuk selalu belajar menimba ilmu ya. Ibu kasih sebuah motivasi. Kamu ke sekolah membawa alat tulis, kamu pulang sekolah harus membawa ilmu. Satu kata saja itu termasuk ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu ya. Oke, tetap semangat. Oke. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sigiem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Alhamdulillah juga, saya juga sehat ya Bu ya. Sama-sama sehat. Iya Bu. Gini kan Bu kan, tadi kan Ibu sudah melaksanakan observasi nih kan, ada supervisi juga. Jadi, nah kira-kira apa nih yang ingin Ibu obrolin ya setelah observasi tadi kan? Mungkin ada hal-hal yang ingin dibicarakan dalam obrolan kita kali ini. Selama kita mengobrol beberapa hari ini kan Bu, Ya. di sini kan kita sama-sama saling belajar kan Bu. Di sini kan saya merasa ketika saya mengajar mungkin ada poin-poin yang saya kurang dalam pengajaran. Ketika Ibu membuat observasi kepada saya, jadi saya bisa tahu di mana part-part yang bagian-bagian yang saya bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengajar. Oh iya, berarti Ibu dalam obrolan ini ingin mencari solusi ya, bagaimana cara memperbaiki diri dalam kualitas mengajar ya Bu ya. Apalagi tadi setelah diobservasi kan Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi, nah gimana nih perasaan Ibu dulu lah setelah tadi diobservasi? Ya, lega lah Bu. Jadi bisa tahu hal apa yang harus saya kembangkan, apa yang menjadi hal kekurangan saya, yang menjadi pengembangan diri saya nanti ke depannya. Oh iya, baik. Jadi Ibu tadi sudah lega ya Bu ya setelah observasi sudah plong kan Bu ya. Jadi Ibu tahu mana part-part yang Ibu yang tidak, yang bagus, yang mana yang kurang maksimal ya Bu ya. Oke. Jadi saya tanyakan juga lagi dari perencanaan kan sebelumnya kita sudah ada observasi juga ya Bu, obrolan ya Bu ya, ke observasi namanya kemarin kan Bu. Apa sih itu? Apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan RPP Ibu tadi? Untuk tujuan kalau dikaitkan dengan RPP sudah, tapi mungkin masih ada yang kurang maksimal begitu. Oh, masih ada kurang maksimal. Jadi kalau boleh tahu ini ya Bu ya, yang menurut Ibu hal-hal yang sebelum ke maksimal dulu lah awak tanyakan. Jadi hal-hal yang tadi sudah Ibu laksanakan, observasi, perencanaan pembelajaran Ibu di kelas tadi, pastinya ada hal-hal yang sudah baik lah menurut Ibu dalam pembelajaran Ibu ya. Apa kira-kira itu ya Bu ya? Ya, untuk bagian ada pengelolaan kelas untuk saya ada rasa sudah baik. Ini
kurang juga gitu kan Bu. Oh ya. Mungkin di bagian manajemen waktu lah. Oh, sudah bagus ya, manajemen waktunya juga dapat saya Bu tadi ya. Saya lihat juga waktunya sudah baik. Kemudian jadi hal-hal yang apa yang ingin Ibu perbaiki nantinya atau Ibu tingkatkan setelah pembelajaran tadi selesai observasinya, apa yang ingin kedepannya Ibu perbaiki dan Ibu tingkatkan? Dalam pengelolaan kelas Bu, kadang anak-anak kan lebih mineral gitu kan Bu. Jadi mungkin dalam kontekstualnya itu saya kurang maksimal. Disitulah mungkin bagian yang perlu diperbaiki, memperbanyak sesuatu pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kesehari-hariannya dalam dunia kenyataannya itu kan Bu, secara kontekstualnya Bu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Itu hal-hal yang perlu ditingkatkan kan Bu. Contoh-contohnya harus lebih kontekstual, udah lebih dekat dengan tema-tema anak-anak di kesehariannya ya, supaya lebih paham ya anak-anak tersebut ya. Betul sekali Bu. Baik sekali itu Bu untuk peningkatan Ibu itu. Jadi apa nih rencana Ibu dalam proses peningkatan itu atau pengembangan diri Ibu supaya nanti kualitas pembelajaran Ibu ini meningkat dan diperbaiki? Ya, untuk pengembangan diri mungkin saya nanti akan lebih banyak belajar dari YouTube, kemudian sharing-sharing ke kawan, atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan begitu ya Bu. Pelatihan, kan ada webinar itu ya Bu. Mungkin disitulah saya akan mengikuti untuk mengembangkan kualitas saya dalam mengajar. Iya, baik sekali Bu itu Bu. Ibu rencana Ibu nanti kedepannya dalam pengembangan kualitas Ibu itu, apalagi dalam pembelajaran ya Bu ya, Ibu mengikuti pelatihan tadi Ibu bilang, kemudian mengikuti webinar, kemudian sharing kepada rekan sejawat. Iya Bu, bagus sekali, luar biasa Bu. Nah, jadi itu kapan ya Bu ya kira-kira Ibu laksanakan? Ya, kemungkinan segera lah Bu, karena kan biar lebih memantapkan ilmunya kan Bu segera. Mungkin kemungkinan 5 sampai 6 bulan ini lah Bu. Ke depan. Iya, oh jadi nanti pelaksanaan misalnya mengikuti pelatihan ini dalam 6 bulan ini Bu ikut terus pelatihan. Oke, baik sekali itu Bu, luar biasa ya Bu. Memang perlu sangat ya Bu kita mengembangkan diri untuk refresh kembali ya Bu ya metode pembelajaran kita supaya anak-anak lebih paham dalam menerima pembelajaran kita ya Bu ya. Apalagi sekarang sudah hukum merdeka ya Bu ya. Nah, jadi Bu dalam hal pengembangan diri Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran, siapa nih Bu kira-kira yang terlibat dalam proses pembelajaran Ibu? Yang terlibat ya pastinya guru kepala sekolah, guru teman-teman sejawat, lah yang terlibatkan di dalamnya. Oh iya. Betul sekali itu Bu ya, kepala sekolah tentunya yang pertama ya kan, karena kalau dari kepala sekolah kita bisa mengikuti pelatihan bintek-bintek itu ya Bu ya, ada di dalam sekolah kan ada pelatihan juga, kemudian Ibu bisa daring juga ya, sharing rekan sejawat. Betul sekali, rekan sejawat juga memberikan informasi ya, betul sekali ya Bu ya, bertukar pikiran, bertukar informasi untuk mana tahu ada pelatihan-pelatihan ya Bu ya. Berarti semuanya pemangku kepentingan sekolah ikut turut ya Bu ya, terlibat dalam pengembangan kompetensi diri Ibu ya. Bagus sekali. Nah ini Bu, saya tanyakan terakhir ini Bu ya, tadi kan kita ngobrol-ngobrol, ada beberapa pertanyaan. Jadi gimana ini perasaan Ibu? Apakah masih ada lagi yang mengganjal di hati Ibu atau yang ingin Ibu ungkapkan? Mungkin inilah Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, mungkin yang mengganjal itu adalah penerapannya Bu. Kita mengetahui untuk kinestik seperti ini, auditori seperti ini, dalam penerapannya di lapangannya begitu Bu. Menerapkan yang ketiga bagian itu dalam satu kesatuan itulah kemungkinan yang masih kurang pas bagi saya melaksanakannya gitu. Mungkin itulah yang saya perlu tanya ke kawan, atau mungkin nanti di pelatihan ada seperti semacam pelatihan seperti itu, mungkin itulah yang perlu saya kembangkan. Oh iya, baik sekali, betul sekali ya Bu ya. Memang di saat ini diperlukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi Ibu nanti tadi Ibu utarakan kan mengikuti pelatihan-pelatihan, dan di situ nanti ada model-model praktek-praktek pembelajaran diferensiasi. Jadi setelah ini Bu, gimana perasaan Ibu sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Ya senang lah Bu, senang karena kan saling bertukar pikiran, kemudian saya ibaratnya mempraktekkan itu, tahu keterbatasan, kemudian memperbaiki dan mencoba mengembangkan diri. Senang lah. Senang ya Bu ya setelah ngobrol ini ya. Udah dapat
Ibu ya solusi untuk memperbaiki Ibu ya. Oke, baik sekali. Terima kasih ya Bu ya. Nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya tunggu nih Bu pengembangan diri Ibu nantinya ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Sama-sama kita belajar Bu. Saya pun begitu juga. Saya pun juga lagi proses pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Makasih ya Bu ya. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.